Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwansyah, akan menjelaskan final test. Ini disuruh membuat portofolio. Sudah ada referensi dari sini. Nah, saya ini juga ada bikin juga nih. Saya akan jelasin. Aslinya udah jelasin, tapi sini nggak ada suaranya. Ya saya jelasin ulang aja dah. Oke, untuk WA-nya bisa nih ya, nyambung. Download CV nyambung. Ini download CV-nya ini dari indeksnya ya. Ini indeks, cari mana ya, bentar ya. Saya cepetin aja ya biar nggak terlalu lama. Ini download CV-nya nih. Harus itu kita buka PG ya biar cepet loadingnya. Ini untuk WA-nya nih saya kasih style di sini aja biar simple, gampang lah. Di situ ini untuk type profil nih. Ini ya profil nih. Habis itu ini kan disuruhnya gerak-gerak kayak gini. Nggak suruh gerak-gerak sih. Referensinya kan gerak nih. Tapi katanya nggak usah gerak juga apa-apa, ya udah. Jadi saya bikin seperti ini. Ini experience-nya saya set seperti ini. Tapi saya beda tanggalnya ada di bawah sini. Ini testing dong ya. Testing yang tadi di video ini. Ini ada di indeks. Ya. Ada di indeks, di experience, mana ya sebenarnya. Ini tax yang tadi ini aset di sini. Habis itu experience nih. Ada title, company, ada description, ada date, ada test stack, ada image juga. Di project juga ada sama. Bedanya ada tambahan dong sih bedanya. Depo URL, repo URL, dan data nggak ada. Ini seperti ini jadinya ntar. Ini project yang tadi saya tambahin di video ini. Ntar saya tambahin ulang aja biar ini ya. Ini untuk left reponya ke nyambung ke sini karena itu 1 udah 2. Oke, lalu repositorinya langsung nyambung ke GitHub saya. Nih, biar cepatnya kayak gini gimana ya. Ya lemot. Sabar ya. Sambil nunggu loading, saya akan jelasin yang lain aja. Ini bisa juga pencet langsung ke ini enggak, ini bukan ke ini ya, ke apa sih file ini. Kok gini sih? Ke repository saya nih. Ke tugas 14 kalau nggak salah. Ini nggak tahu nih kenapa. Pas itu ini ke GitHub saya, ke sih loadingnya. Ini loadingnya ya bikin lemot nih, nggak tahu nih. Sebentar kita pause dulu ya. Karena GitHub-nya lagi bermasalah, nggak tahu kenapa ini. Ini kayak gini, jadi saya jelasin aja. Untuk ini udah saya siapin di sini nih untuk final testnya ya. Jadi itu akan nyambung ke tugas D14 13 ya. 13 ya. 214. Nah, udah pada error. Jadi kita langsung ke login. Waduh, saya lupa saya matiin npm ya. Bentar ya, npm dulu. npm start. Habis itu reload. Belum di enter. Nah, udah. Ini one. Ini passwordnya. Nah, itu harus sesuai sama DP-nya. Kalau misalnya nggak sesuai DP-nya, aduh DP-nya lagi. Nah, ini nggak sesuai ini, jadi nggak akan bisa. Baca logout.
balik ke halaman login, misalnya 1 2 ya, itu 1 3 lah, beda passwordnya. Nggak jadi username password salah. 1 1 2 login. Kita juga bisa nambah, ini kita testing dong ya. Namanya apa ya, 1 2 aja lah. 1 2 2, company-nya tes 2, deskripsinya IO dan ya udah. Ini JavaScript, Node.js dan lain-lain. Untuk gambarnya kita pilih bebas aja ya. Gambarnya kita pilih aja ini. Oke, ada experience langsung ada. Lalu di my project juga sama. Oke, tadi karena ada ini ya, ada suara lain. Nah, kita ini ada di new projectnya, misal contoh buku aja lah, buku tes JavaScript, ini aja ya. Habis itu gambarnya kita pilih bebas aja ya, biar itu buat lihat apakah muncul atau kagak. Nah, ternyata muncul ini, ada iniannya, teksnya, ada deskripsinya, ada apa sih ini nih, story, live demo. GitHub-nya masih kayak gini, jadi kita nggak bisa lihat ya GitHub-nya ya. Lalu kita akan jelasin indeksnya aja ya, index.js. Kita akan jelasin untuk gambar yang ditambahin munculnya ke image ini ya, image ini banyak banget nih image-nya loh, karena saya coba-coba tapi nggak muncul di database sama websitenya, hanya muncul di sini doang. Ntar saya akan hapus-hapusin. Lalu ini TV-nya, ini file TV aslinya ya, tapi kayak gini jadinya nggak tahu. Habis itu kita akan jelasin index.js-nya ya. Index.js-nya kita ke atas dulu. Kita lihat ini untuk set dasar ya, setup dasar lah. Habis itu ini untuk menyimpan foto ke image. Nih. Lalu mana ini ya, yang 17 ya. Ntar saya tok kesalahan 7 kali. Lalu mana lagi ya, ini setup multer lah, setup multer yang ini nih. Nah, itu sama aja sih, ini juga hitungannya. Lalu destination itu untuk tempat file disimpan. Pas itu ini untuk nama file yang dibuat lah. Lalu ini ya, Express ABS setup. Ini yang ini itu untuk helper HBS atau fungsi khusus yang bisa dipakai di tempat. Lalu ini pada saya jelasin juga, tapi saya jelasin dikit lagi, yaitu ini setup session ketika mau buka halaman tertentu yang diharuskan login, maka nggak bisa akses kalau lebih login. Lalu mana lagi ya, ini function ya, function login. Function ini digunakan untuk melindungi halaman yang hanya boleh diakses oleh user login. Jadi ini akan muncul ini kalau misalnya belum login. Ini kita lihat ya, kita balik ke home. Nggak muncul bosnya, jadi nggak bisa nambah. Jadi orang-orang luar nggak bisa nambah sembarangan. Lalu mana lagi ya, ini app-get ini ya, app-get ini mengambil semua data project nih.
DB project, DB experience. Ini kita lihat aja. Lemot lagi, bentar ya, saya pause dulu biar cepat aja ya. Nah ini ya, agak lama ya karena lemot banget. Ini PG adminnya, ini experience-nya, ini project-nya. Lalu balik lagi ke ini. Kita sampai mana ya? Oh ya, sampai ini ya. Lalu kita loncat langsung ke app get login ini. Yang ini itu menampilkan halaman login yang ini. Aduh, subject halaman login ini. Lalu yang ini nih, app post login tuh untuk menerima data username dan password dari form. Kayak apa ya, kayak apakah cocok di DB, apakah akan cocok di DB-nya. Kalau misalnya nggak cocok tuh pasti akan menampilkan username masih nih, mana ya nih, username atau password salah. Kita coba ya bikin salah ya. Kita salah aja passwordnya. Langsung username atau password salah. Lalu kita akan loncat lagi. Ini ke logout ya. Logout tuh kita kalau misalnya udah logout, ntar dia tuh nggak nyangkut lah loginnya. Apa ya, menghapus session loginnya dia. Lalu diarahkan ke halaman login. Lalu mana lagi ya? Ini cocok nih. Ini add post ini nih, itu untuk menyimpan data baru ke DB tapi cuman bisa diakses user yang sudah login lah. Ini sama kan seperti di PG admin nih, itu di experience ya. Jadi kita lihat propertinya aja langsung. Nah, loading dulu. Nah, kayak gini ya. Lalu di mana ya, ini ada di project juga sama dia. Ini harus sama juga di DB nya nih. Saya waktu itu kemarin saya di project DB error mulu. Pas saya hapus lagi bisa langsung nggak error lagi, langsung bisa kebaca. Lalu ini app get debug atau debug digunakan untuk cek struktur kolom table. Lalu di indeks ABS nya kita akan jelasin dikit ya. Ini session experience, kelewatan. Itu ini nyanterin dia tuh ngambil data dari PG-nya. Jadi ini makanya ada muncul text, muncul date, muncul title, community. Habis itu ini untuk teksnya tuh kita pakai ini asset image, itu taruh sini semua nih. Lalu untuk footernya pas itu untuk yang ini apa sih namanya, kayaknya namanya kontak ya. Double home, ini kontak nih, let's submitting together. Ini ada tuh di contact session, saya kasih namanya. Lalu ke add express atau XP saya namainnya. Lalu nih ada express title, company, ada
description, text tag, date, upload image, itu terkebaca oleh ke index.js kebacanya. Ini juga sama, terkebaca juga ke index.js. Untuk loginnya sama aja. Lalu mana lagi ya? Oh ya, saya di ini belum ini ya. Hero nya nih, saya juga gambar terus ini. Hero tuh yang ini ya. Ini home nih. Ini home. Nih, hero. Nah, hero nya tuh saya taruh di kanan untuk ini nah deskripsinya. Saya kasih note biar gampang jelasinnya. Ini foto di kiri, saya pakai text center. Itu untuk gambar loginnya saya pakai image login di sini. Kayak gini loh image loginnya nih ada. Habis itu ini link class nih, navbarnya nih, yang ini biar nyambung harus pakai pagar no. Biar di sini aja, kecuali di login tuh saya harus pakai detail sih, pakai apa sih dulu kenapa dulu. Nah seperti ini biar balik ke home. Udah sih dari saya sih cukup ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih.